Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qad adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasara ummah wa jahada fi sabilillah. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Tiada sikap yang terbaik sebagai hamba yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya dan disembunyikan kapan kematian itu tiba, kecuali sikap takwa yang selalu menyertai dirinya hingga wafat dalam keadaan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat kasih sayang Allah, berkat hidayah petunjuk Allah, berkat inayah kesesuaian antara kehendak manusia dengan ketetapan Allah, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah kita hari ini, ibadah kita bulan ini, dan semua ibadah di kehidupan kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka aku akan mencintai dirinya, dan jika dia mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral sidang rahimakumullah. Judul khutbah singkat kita pada hari ini adalah mengenai kejujuran. Jujur berasal dari kata sidik, yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran. Itulah yang dinamakan kejujuran. Jujur dalam perkataan, misalkan seseorang itu selalu berbicara jujur. Jujur dalam perbuatan, misalkan seorang pedagang yang tidak mengurangi timbangannya, seorang pedagang yang mengembalikan kembalian kepada si buta sesuai dengan haknya, dan sebagai orang kantoran yang tidak melakukan korupsi. Itulah yang dinamakan kejujuran. Kejujuran merupakan induk daripada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Ma'asyiral sidang rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa bersikap jujur, berkata jujur dan berbuat jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Pada ayat-ayat mengenai kejujuran ini, Allah selalu menyandingkan kejujuran dengan keimanan dan ketakwaan. Karena kejujuran adalah bagian dari keimanan seseorang. Orang yang beriman pastilah jujur, sedangkan orang munafik pastilah dia berdusta. Ayatul munafiki salasan, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga ciri-ciri orang munafik: apabila dia berkata dia berbohong, apabila berjanji tidak ditepati, dan apabila dikasih amanah maka dia akan khianat. Masyaallah sedang rahimahullah. Maka dari itu janganlah kita menganggap enteng sebuah kejujuran. Janganlah kita menyepelekan kejujuran. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur dan bersikap jujur. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk berkata jujur. Dan kita senantiasa diminta Allah ketika kita jujur tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Orang yang sanggup jujur ketika dalam kesendirian itulah orang yang luar biasa. Bisakah kita jujur ketika dalam kesendirian kita? Bisakah kita jujur ketika tanpa ada yang mengawasi kita? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang jujur merupakan orang yang ahli surga. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mendatangkan kepada surga Allah. Wa inna rajula la yasduqu hatta yakunu siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berkata jujur, seorang yang selalu berbuat jujur, bersikap jujur, maka dia akan ditulis, dicatat dan ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dan sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu akan mendatangkan keburukan, akan mendatangkan kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan dan kejahatan itu akan mendatangkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu berkata bohong, selalu berdusta, akan ditetapkan oleh Allah sebagai seorang yang berdusta. Dan kalau kita sudah dicap oleh Allah sebagai seorang yang berdusta, maka siap-siap kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena kedustaan itu adalah dosa, dan setiap dosa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah di mana kejujuran itu akan mendatangkan suatu kebaikan. Di mana kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Pada suatu waktu Imam Syafi'i kecil pergi menuntut ilmu bersama dengan rombongan para kafilah. Di tengah perjalanan, rombongan kafilah dan Imam Syafi'i kecil dirampok oleh para perampok. Setelah harta kafilah dirampok oleh para perampok, tibalah saatnya Imam Syafi'i kecil ditanya oleh para perampok, "Hai anak kecil, apa yang kau bawa?" Maka dengan jujur dan dengan polosnya Imam Syafi'i kecil mengatakan, "Aku membawa uang 500 dirham yang aku simpan di dekat dadaku." Tetapi perampok itu tidak percaya, karena dia menyangka bahwasanya Imam Syafi'i kecil adalah berbohong. Tetapi setelah itu Imam Syafi'i mengeluarkan uang 500 dirham yang dikeluarkan dari dekat dadanya. Singkat cerita, karena kejujuran dari Imam Syafi'i kecil,
itu mendatangkan hidayah bagi para perampok, dan para perampok kembali bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita jujur, itu akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Dan ketika kita berdusta, itu akan mendatangkan kegelisahan dalam jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, tinggalkanlah keraguan dari apa yang meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, dan kedustaan, kebohongan itu akan mendatangkan kegelisahan jiwa. Maka dari itu, ketika kita berbuat salah, maka dari itu kita harus jujur. Kita harus jujur atas kesalahan kita. Karena ketika kita jujur, hati kita akan merasa plong, hati kita akan merasa tenang walaupun kita salah. Tetapi ketika kita berdusta, maka kita akan menutupi kedustaan kita itu dengan dusta. Rasulullah bersabda, lazimilah kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran, dan tinggalkanlah kedustaan walaupun di depan matamu keberhasilan. Demikianlah khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita. Bagi yang masih berdusta, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum jujur, marilah kita jujur. Qul haqqan walau kana murra. Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaatul Jum'ah arsadakumullah, usikum bi nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.